Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joko Bimantaro, mahasiswa program studi D3 Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai matematika dasar yaitu perpangkatan dan logaritma yang sebelumnya telah dijelaskan sebagian oleh teman saya. Pada bagian ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah pangkat pecahan dan negatif dan yang kedua ada materi logaritma. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengapa materi ini penting untuk dipelajari, khususnya untuk mahasiswa informatika dan bidang sejenisnya. Karena konsep perpangkatan dan logaritma merupakan dasar dari berbagai materi yang nantinya akan kalian pelajari, seperti contohnya adalah algoritma dan pemrograman, pengelolaan data, dan keamanan sistem. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bentuk pangkat pecahan dan negatif. Untuk pengertiannya di sini, selain pangkat bilangan bulat, matematika menggunakan pangkat pecahan sebagai simbol untuk akar dan pangkat negatif sebagai lambang kebalikan atau pembagian. Intinya, kedua bentuk ini hanyalah cara singkat untuk menuliskan angka yang rumit agar lebih sederhana dan mudah dibaca dalam satu baris notasi saja. Selanjutnya ada langsung kita ke materi yang pertama, pangkat pecahan. Di sini untuk bilangan pecahan pastinya ada pembilang dan penyebut gitu. Pengertiannya adalah pangkat pecahan digunakan untuk menyatakan bentuk akar dalam bentuk perpangkatan. Rumusnya di sini adalah A pangkat M per N sama dengan akar ke N dari A pangkat M, yang dimana A di sini sebagai basis, M di sini sebagai pembilang, N di sini sebagai penyebut. Langsung saja kita ke contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Yang pertama ada 8 pangkat 1 per 3. Hasilnya adalah akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Kenapa seperti ini? Di sini kita balik ke rumus. Rumusnya adalah ini. A pangkat M per N. Ini soalnya. Rumus dan soal. Langsung kita ke sini. Kita ubah ke dalam bentuk ini. Akar ke N dari A pangkat M. Jadi kita ubah ke dalam bentuk ini. Tadi kan M pembilangnya adalah satu dijadikan pangkat, karena satu kita tidak perlu ya. Lalu di sini N adalah penyebutnya di sini adalah 3 jadi akar ke. Lalu di sini ada basis atau A dimasukkan ke dalam akarnya, di sini adalah 8. Jadi tinggal kita cari akar ketiga dari 8 itu berapa. Di sini hasilnya adalah 2, karena 2 pangkat 3 adalah 8 itu. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sebenarnya hampir mirip, namun di sini untuk bagian pembilangnya bukan satu, jadi kita perlu cari gitu. Sama seperti tadi, yang awalnya dari seperti ini kita ubah ke dalam bentuk ini, sama 3 juga. Jadi kita cari saja akar ketiga dari 27 itu berapa? 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi akar ketiga dari 27 adalah 3 gitu. Lalu di sini pembilangnya 2, jadi pangkat. Kita hitung aja. Tinggal kita masukkan ke sini. 3 pangkat 2 berapa? 9 gitu. Ini untuk yang pertama yaitu perpangkatan. Perpangkatan pecahan maksudnya. Lanjut ke yang kedua yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif menunjukkan kebalikan dari suatu bilangan perpangkatan. Rumusnya di sini adalah A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, yang dimana A di sini adalah basis, lalu N di sini adalah pangkat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada 2 minus 3, contoh soalnya. Balik ke rumus, A pangkat minus N, A basis, N pangkat. Di sini basisnya adalah 2, pangkatnya adalah minus 3. Kita rubah ke bentuk ini, 1 per basis pangkat N, 1 per basisnya 2 pangkat N 3, yang awalnya minus jadi positif ya. Jadi tinggal ngubah ini aja, pangkatnya yang awalnya minus jadi positif. Jadi 1 per 2 pangkat 3 berapa? 8. Kita tulis saja, kita jumlahkan 1 per 8 gitu. Untuk yang soal nomor 2 sama juga, tinggal kita ubah saja yang awalnya minus, kita ubah jadi positif. Jadi 1 per 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5, 25 gitu. Ini untuk yang
negatif. Lanjut untuk kombinasi pecahan dan negatif ya. Dalam beberapa kasus, pangkat pecahan dan negatif muncul secara bersamaan. Penyelesaiannya dilakukan dengan menggabungkan kedua konsep tersebut. Rumusnya di sini adalah A pangkat minus M per N sama dengan 1 per akar ke N dari A pangkat M. A di sini adalah basis, M di sini pembilang, N di sini penyebut. Sama seperti yang pangkat pecahan tadi ya, namun di sini bedanya adalah ada negatifnya. Langsung ke contoh soal. Di sini contoh soalnya sama seperti yang pecahan tadi, namun di sini ada minus 8 minus 1 8 pangkat minus 1 per 3 sama seperti ini ya. Kita rubah ke dalam bentuk ini ya, rubah ke bentuk ini tadi. Jadi 1 di sini ada 1, lalu ini penyebutnya jadi akar ke, di sini ada 3 lalu di sini basisnya kita masukkan, basisnya adalah 8 kita masukkan. Lalu di sini ada pembilangnya minus M, jadi positif M-nya. Jadi ya, minus 1 jadi positif 1 seharusnya, tapi karena 1 jadi kita tidak perlu tulis gitu. Jadi tinggal kita hitung akar ketiga dari 8 berapa? 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Itu untuk yang soal nomor 1. Dan untuk soal nomor 2 masih sama. Yang tadi sama yang seperti tadi, atau yang angka seperti ini kita ubah ke dalam bentuk ini, 1 per penyebut jadi akar ke, di sini ada 3 jadi 3, lalu basisnya 27 kita masukkan ke dalam akar 27, lalu pembilangnya 2 minus jadi positif ya. Jadi cara bacanya adalah akar ketiga dari 27 pangkat 2 gitu. Kita fokus ke akar ketiga dari 27 berapa? Akar ketiga dari 27 adalah 3 gitu ya. Kita bisa hitung di sini adalah, berarti itu tulisannya adalah 1 per akar ketiga dari 27 tadi 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 3 kali 3 adalah 9, atau 3 pangkat 3 itu maksud saya 3 kali 3 kali 3 adalah 27, atau 3 pangkat 3 itu adalah 27 gitu ya. Nah, di sini masih ada pangkat, jadi kita tulis di sini pangkat 2. 1 per 3 pangkat 2 berapa? 1 per 9. 1 per 9. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan 9 gitu. Ini untuk yang kombinasi. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu logaritma. Ya, di sini saya sedikit menjelaskan. Logaritma merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang berkaitan erat dengan perpangkatan. Jika pangkat digunakan untuk menghitung hasil dari perkalian berulang, maka logaritma digunakan untuk menjawab pertanyaan pangkat berapa yang diperlukan untuk menghasilkan suatu bilangan. Mungkin di sini kalian masih cukup sulit untuk memahaminya. Di sini saya langsung sedikit contohkan ya. Misal di sini kalian memiliki perpangkatan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya, ini untuk dalam bentuk perpangkatannya. Untuk dalam bentuk logaritma itu gimana? Untuk logaritmanya log 2 tetap di sini, 2 adalah basis ya, 2, tapi setelah 2 adalah 4. Pangkat ada 4 adalah hasil, lalu pangkat sama dengan pangkat. Jadi untuk urutan dari logaritma dan perpangkatan itu cukup berbeda ya. Untuk perpangkatan urutannya adalah basis pangkat hasil. Kalau logaritma adalah basis hasil pangkat gitu. Cara bacanya untuk yang perpangkatan 2 pangkat 2 berapa? 4. Kalau untuk yang logaritma cara bacanya adalah log 2 dari 4 berapa? 2. Karena apa 2? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu. Lanjut ke konsep dasar ya, yang sama yang seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan itu. Di sini A sebagai basis, B sebagai hasil, C sebagai pangkat ya. Log 2 dari 8 sama dengan 3. Kebalikannya yaitu perpangkatan, yaitu berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lanjut kita ke sifat-sifat dasar logaritma. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama logaritma perkalian, yang kedua logaritma pembagian, yang ketiga logaritma pangkat. Yang pertama logaritma perkalian. Logaritma perkalian dapat diubah menjadi penjumlahan. Di sini rumusnya adalah log A dari X kali Y sama dengan log A dari X plus log A dari Y. Ini untuk rumus. Kita lanjut ke soal supaya kita cepat mudah untuk memahami ya.
Contoh soalnya di sini ada log 2 dari 8 kali 4 sama dengan log 2 dari 8 plus log 2 dari 4 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Mungkin masih belum paham ya. Di sini saya akan sedikit jelaskan supaya lebih mudah dipahami. Kita balik lagi ke rumus. Kenapa yang awalnya 8 kali 4 kenapa jadi plus? Karena di sini sudah ada penjelasannya yang logaritma perkalian dapat diubah menjadi penjumlahan. Ya, jadi otomatis yang awalnya perkalian 8 kali 4 kita ubah ke penjumlahan. Jadi log 2 dari 8 ditambah log 2 dari 4. Log 2 dari 8 berapa? 3. Kenapa 3? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Itu. Terus log 2 pangkat 4 berapa? 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita jumlahkan 3 plus 2 berapa? 5. Lanjut ke logaritma pembagian. Untuk logaritma pembagian dapat diubah menjadi pengurangan. Nah, kalau yang perkalian tadi jadi penjumlahan, kalau yang pembagian jadi pengurangan gitu. Di sini rumusnya log A dari X per Y sama dengan log A dari X min log A dari Y. Lanjut ke contoh soal. Log 2 dari 8 per 2 sama dengan log 2 dari 8 min log 2 dari 2 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Ya sama seperti tadi ya, yang pembagian jadi pengurangan gitu. Yang awalnya dalam bentuk 8 per 2 kita ubah ke dalam bentuk pengurangan, yaitu log 2 dari 8 min log 2 dari 2, diambil dari sini tadi. Log 2 dari 8 berapa? 3. Kenapa 3? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu log 2 pangkat 2. Log 2 dari 2 berapa? 1. Kenapa 1? Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Apapun bilangan yang dipangkatkan 1, ya hasilnya sama bilangan itu sendiri gitu. Oke, tinggal kita jumlahkan 3 min 1 sama dengan berapa? 2. Lanjut ke logaritma pangkat. Untuk logaritma pangkat kita dapat turunkan menjadi perkalian. Nah, kalau yang perkalian tadi jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Nah, kalau logaritma pangkat di sini jadi perkalian. Rumusnya di sini adalah log A dari X pangkat N sama dengan N dikali log A pangkat X. Ya. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu log 2 dari 8 pangkat 2 sama dengan 2 kali log 2 dari 8 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Mungkin di sini cukup susah ya dipahami ya, saya jelaskan. Balik ke rumus. Ya, tadi perpangkatan jadi perkalian gitu ya. Pangkat 8 pangkat 2, di sini pangkatnya kita rubah jadi perkalian untuk mengalihkan lognya itu ya. Kita masukkan ke sini 2, jadi 2 kali log 2 dari 8 gitu. 2 itu basis ya. 8 tadi sebelum pangkatnya ya. Kita hitung saja. Log 2 dari 8 berapa? 3. Kenapa 3? 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Jadi tinggal kita kalikan aja. 2 kali 3 berapa? 6 gitu. Itu untuk yang logaritma pangkat gitu. Baik, kita ke materi yang terakhir ya. Di sini saya akan berikan menjelaskan mungkin kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa sering menganggap pangkat negatif menghasilkan bilangan negatif seperti 2 pangkat min 3 sama dengan min 8. Ya, padahal kan ya sebenarnya 2 pangkat min 3 hasilnya 1 per 8 kalau kita lihat dari rumus tadi ya. Terus selain itu pangkat pecahan sering dianggap sebagai operasi biasa, padahal merupakan bentuk lain dari akar. Terus untuk yang bagian logaritma, dalam penggunaan sifat-sifat logaritma, kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan logaritma dengan operasi biasa. Misalnya, log A plus B dianggap sama dengan log A plus log B. Padahal sifat tersebut hanya berlaku untuk perkalian, bukan penjumlahan ya. Kesalahan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih belum memahami batasan penggunaan sifat logaritma. Baik, sekian video dari saya dan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.